Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya, Bro Rudal. Sehat semua ya teman-teman. Ikuti protokol kesehatan karena corona belum selesai. Teman-teman semuanya, saya duduk biasa sore-sore teman-teman di Barco Cafe sambil ngopi. Yuk kita ngopi dulu teman-teman. Oke, saya merokok. Teman-teman, di video kali ini saya ingin menyampaikan pendapat atau pemahaman saya terhadap khususnya ke Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya. Ini sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa di pemerintah, teman-teman semuanya. Ada sesuatu yang berkecamuk katanya di pikiran saya teman-teman. Mungkin ini jadi bahan diskusi juga ya buat saya, buat teman-teman. Nanti teman-teman boleh di komen ya, di komen. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, bagikan, pencet loncengnya. Teman-teman ya. Baik, apa yang menjadi kegalauan saya teman-teman semuanya yaitu tentang siapakah yang mempunyai tugas dan kewenangan ya, untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan hasil pekerjaan dan setelah itu menerima hasil pekerjaan tersebut yang dituangkan di berita acara serah terima hasil pekerjaan. Ya, dokumen ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena dokumen ini menjadi dokumen pendukung ketika kita akan mengajukan permintaan pembayaran. Ya. Jadi SPP ya, surat permintaan pembayaran dilampirkan dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Gitu. Seperti kita tahu teman-teman, banyak kasus-kasus, temuan-temuan gitu ya kan. Ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak gitu ya kan. Dengan spesifikasi yang ada di kontrak teman-teman gitu kan. Ya. Kalau ini yang terjadi maka ini adalah penyimpangan gitu ya teman-teman. Nah ini yang mesti hati-hati, apalagi di ujung tahun ini ya teman-teman ya. Dimana semua teman-teman panik gitu ya kan. Pekerjaan sudah harus selesai. Kan gitu ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman, kalau kita kembali ke Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya. Saya akan masuk ke pasal 11. Ya coba kita lihat. Saya masuk ke tugas PPK ya. Tugas pejabat pembuat komitmen teman-teman. Saya bacakan ya teman-teman pasal 11. Menyusun perencanaan pengadaan. A. B. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa. C. Menetapkan spesifikasi teknis strip kerangka ajuan kerja atau KAK. D. Menetapkan rancangan kontrak. E. Menetapkan HPS, harga perkiraan sendiri. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan. Ya. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta, mengendalikan kontrak, ya bukan tanda tangan kontrak, tapi mengendalikan kontrak teman-teman. Coba terus, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, menyimpan dan menjaga ya teman-teman. Ini HIJ, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. K-nya melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA KPA, melaporkan teman-teman ya. K terus L ya, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA KPA dengan berita acara penyerahan. M menilai kinerja penyedia. N menetapkan tim pendukung. O menetapkan tim ahli atau tenaga ahli. Dan selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi ya, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA-KPA meliputi melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. B. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Itu kalau kewenangan itu dilimpahkan ya dari PA-KPA. Kalau tidak maka di pasal 11 ayat 1 tadi ya teman-teman, tugasnya PPK. Nah kalau lihat tugas PPK ya A sampai P ya teman-teman, tidak ada secara tersurat gitu ya, tertulis maksudnya, yang
menerima hasil pekerjaan gitu ya kan. Artinya menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan. Kalau tidak salah dulu waktu Perpres 54 tahun 2010 itu ada ya teman-teman. Ya. PPHP ya dulu ya. PPHP, panitia penerima hasil pekerjaan itu satu tugasnya menerima hasil pekerjaan, kedua melakukan pengujian dan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut gitu ya teman-teman. Jadi di PPHP. Jadi pada saat itu teman-teman semuanya ya banyak sekali teman-teman PPHP yang mohon maaf berurusan dengan hukum teman-teman. Ya kan? Karena secara yuridis formal itu menjadi tugas dan kewenangan PPHP ya panitia penerima hasil pekerjaan. Sedangkan saat itu saya mencoba yang saya rasakan pada saat itu dikondisikan seperti hanya sebuah persyaratan administrasi gitu ya kan. Sebagai lampiran data pendukung ketika kita mengajukan permintaan pembayaran gitu kan. Itu yang terjadi gitu kan. Jadi waktu itu PPHP banyak teman-teman yang tidak benar-benar melakukan pengujian dan pemeriksaan gitu kan. Saya kira akhirnya muncullah temuan-temuan begitu ya teman-teman. Temuan tadi tidak sesuai antara hasil pekerjaan dengan kontrak gitu ya teman-teman. Ya, itu yang terjadi gitu ya kan pada saat itu. Sehingga di Perpres 16 2018 PPHP bergeser. Dia hanya administrasi kan begitu ya teman-teman semua. Ya. Nah di perubahannya di Perpres nomor 12 tahun 2021 bahkan dihapus gitu ya. PPHP. Ya. Nah pertanyaan itu menjadi tugas siapa sekarang gitu kan. Ya menjadi tugas siapa. Karena itu dokumen sangat penting menurut saya. Karena dokumen itulah maka terjadi yang namanya pembayaran gitu ya kan. Kalau LS kan langsung ditransfer ke rekeningnya pihak ketiga. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah ini yang mungkin kita perlu cermati, perlu fahami teman-teman. Ya, perlu fahami maksud saya gitu ya. Nah kalau saya masuk ke pasal 11 ayat 1 tadi tentang tugas-tugas PPK. Yang mungkin dekat gitu ya di K dan L. K itu bunyinya begini, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA-KPA. Yang L menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA-KPA dengan berita acara penyerahan. Nah yang L ini yang diserahkan tentunya pekerjaan yang sudah dibayar ya. Pekerjaan yang di bawah penguasaan PPK sudah gitu ya kan. Baru diserahkan ke PA-KPA gitu ya kan. Kan gitu ya teman-teman. Nah pertanyaan saya tadi, siapakah sebelum itu kan tentunya dilakukan pemeriksaan pengujian dulu. Kalau sudah sesuai maka diterimalah pekerjaan itu gitu kan. Yang dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah ini menjadi tugas siapa gitu kan. Tapi kalau lihat tugas-tugas PPK di pasal 11, saya kira lebih dekat ke pasal yang L ini ya teman-teman. Artinya kalau dibunyi di sini kan menyerahkan hasil pekerjaan pelaksana kegiatan kepada PA-KPA dengan berita acara penyerahan ya, dari PPK ke PA-KPA. Artinya pekerjaannya posisinya sudah selesai, ya, sudah diserahkan oleh pihak ketiga, pihak pelaksana, pihak penyedia kepada Pak PPK. Dan tentunya sebelum itu juga dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Oleh siapa? Ya oleh PPK, ya teman-teman, oleh PPK. Oke, nah untuk itu Pak PPK, gitu ya, karena tugas Bapak cukup berat di sana, ya, karena dokumen yang Bapak mau tanda tangani tadi, ya. Berita acara serah terima hasil pekerjaan atau berita acara sebelum itu tentunya dilakukan pemeriksaan dan pengujian, dituangkan berita acara hasil pemeriksaan, itu dokumen yang sangat penting menurut saya dan mesti hati-hati. Nah untuk itu Pak PPK, Bapak bisa memanfaatkan fasilitas dari Perpres ya, yaitu ada tim teknis untuk mendukung mendukung Pak PPK gitu, tim teknis teman-teman, ada tim ahli. Konsultan individual pakai aja Pak ya untuk membantu Bapak nih untuk melakukan pemeriksaan pengujian sesuai dengan keahlian ya tentunya. Tim pendukung untuk administrasi ya gitu ya Pak PPK. Karena ini memang di pasal 11 ayat 1 tidak ada satupun yang tersurat ya, tertulis gitu ya kan. Satu sisi dokumen itu menjadi sangat penting teman-teman. Apalagi yang di daerah ini agak repot juga, sedikit repot yang di daerah. Kenapa? Misalkan saja begini, PPTK merangkap sebagai PPK, oke clear, ini paling ideal menurut saya. Tapi kewenangan tanda tangan kontraknya kan tetap ada di KPA ya, kuasa pengguna anggaran. Karena pendelegasian
kewenangan dari PPK khusus untuk tanda tangan kontrak hanya sampai di KPA, kuasa pengguna anggaran. Ya. Jadi kembali Pak PPTK yang melaksanakan tugas PPK betul-betul hanya di pasal 11 tadi ya, teman pasal 11. Kalau di APBN PKPA dapat ya kan mendelegasikan, menugaskan dengan mendelegasikan kewenangan tadi ya. Salah satunya kontrak tadi ya kan. Artinya kalau yang di APBN yang tanda tangan kontrak PPK dengan pihak penyedia, artinya beliau juga punya hak dan kewajiban mengendalikan juga sampai menerima hasil pekerjaannya. Clear yang APBN. Kalau yang APBD ya bukan tidak clear sih, artinya bahwa tentunya perlu koordinasi yang baik antara PPTK strip PPK tadi dengan Pak KPA-nya yang tanda tangan kontrak. Gitu ya. Nah, problemnya yang di daerah tadi, siapa yang tanda tangan BAST? Tanda tangan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Harusnya Pak PPK, bukan yang tanda tangan kontrak ya. Siapa? KPA ya. Nah, kalau yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian boleh saja nanti Pak KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian. Nah, kalau Pak PPTK tidak punya kemampuan secara teknis ya tentunya bisa menggunakan jasa tim teknis, tim ahli, ya itu dua bisa dimanfaatkan untuk membantu kita PPTK untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian. Gitu ya teman-teman. Itu yang menjadi pemikiran bersama teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi pikiran kita bareng-bareng ya di mungkin teman-teman yang di dinas, ya yang di APBN. APBN mungkin lebih clear ya teman-teman. Ya. Apalagi di ujung tahun ya teman-teman, hati-hati. Oke, mulai sekarang tolong dipetakanlah teman-teman mana-mana pekerjaan yang tidak mungkin ya sudahlah, tidak usah dipaksa teman-teman ya. Waktu udah mepet misalkan udahlah. Ya, walaupun di Permendagri 77 ya tentang pengelolaan keuangan, petunjuk teknis ya pengelolaan keuangan daerah. Boleh melampaui anggaran boleh ya. Terus pembayaran nanti dilakukan pada APBDP ya. APBDP itu bulan Agustus lah kira-kira ya. Ini yang benar seperti ini. Jangan seperti apa yang kita lakukan selama ini. Jadi BAST itu pura-pura dianggap 100% itu bahaya teman-teman ya. Pura-pura padahal pekerjaan belum selesai. Ya niatnya supaya bisa dibayar memang ya karena waktu sudah kan ada terakhir tuh ya kapan SPP bisa diajukan. Gitu ya teman-teman untuk pemikiran bersama boleh teman-teman komen ya. Komen kalau mungkin tidak sepakat dengan pendapat saya. Tapi tujuan saya adalah agar semuanya menjadi jelas ya teman-teman. Supaya kan bicara hukum bicara yuridis formal ya. Ya. Pedoman kita adalah Perpres ya. Semua yang di Perpres itulah yang menjadi pedoman kita. Gitu teman-teman. Ya yang bisa saya sampaikan ngopi dulu. Ngopi dulu. Asik. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Sesuai dengan rencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.